Oke, saya akan bikin video stack 1 karena ada pertanyaan tentang masalah bang, kok Queen Manta jalannya kurang satu petak, kenapa ya? Dan juga unit yang dia pakai itu di line unit pertamanya itu nggak ada yang ular. Jadi otomatis saya akan bikin sekalian bikin video ini untuk yaitu misalnya kita lihat bagaimana melewati stack satu expert ini tanpa UR. Oke. Jadi ini unit yang saya pakai mirip, cuman bedanya ini dua, yang ini ya sama ini itu kita menggunakan unit yaitu SSR, unit develop. Nah, yang ini saya ubah menjadi unit UR ya kan, dan saya tingkatin sampai levelnya 100 biar damage-nya cukup ya. Kita bisa ubah ini, kenapa? Karena kita kalau ngelarin stack hard nanti kita dapat materialnya, itu bisa kita ubah. Nanti kita naikin aja sampai level 100. Oke. Lalu ini unit yang kedua mirip, nggak ada yang berubah. Oke. Jadi kita mari coba perhatikan bagaimana gameplaynya, dan juga saya mau memberitahukan tentang sistem yang sudah diubah. Jadi itu kan ada tuh kita trik untuk yaitu ngebunuh musuh yang ngedefend, itu udah nggak bisa, udah di fix sama si develop Bandai, udah mengubah sistemnya sehingga nanti kalau kita misalnya rajanya nih ngenangkis, terus kita nanti ubah skill kita di waktu kita menyerang itu ya kan, misalnya kita serang dia nggak mati, terus nanti dia kan nggak ngedefend kan, terus kita ubah skillnya biar dia kita serang mati gitu loh, itu udah nggak bisa. Kita pas ubah di situ nanti dia akan ngedefend juga. Jadi sistemnya udah diubah sama Bandai, nggak bisa diakalin seperti itu lagi. Jadi makanya kita harus benar-benar bikin yaitu maksudnya musuhnya sekarat sampai kita bisa menyerang dia mati gitu loh. Oke. Jadi ini kita perhatiin ya. Kenapa Queen Manta itu akan yaitu maksudnya bergerak kurang satu petak, itu mungkin itu karena itu maksudnya kita penempatannya ada yang bermasalah. Nah, kalau seandainya Queen Mantanya bergerak di sini, maksudnya kurang satu petak di sini, itu udah benar ya kan. Tapi kalau dia bergeraknya di sini, itu ada masalah, berarti kita mungkin penempatannya bermasalah. Ini saya pakai yang line up nya sama seperti yang tadi abangnya ada bertanya di kolom komentar ya kan. Ini saya pakai yang mirip seperti yang dia bilang. Oke. Nah, ini kita taruh seperti ini mirip seperti gameplay yang sebelumnya ya. Hanya kita ubah unitnya aja ya kan, dari UR ke SSR. Tapi mungkin ada sedikit beda dikit gameplaynya. Kenapa? Karena kan damage-nya nggak cukup nih. Jadi kita akan ubah sedikit gameplay yang sebelumnya gitu loh. Harusnya kan kalau gameplay sebelumnya kan kita yang kayak Zeta itu mesti nggak usah bantu gitu kan. Tapi di sini itu Zeta harus wajib bantu gitu. Kenapa? Karena kan kita kekurangan damage. Karena unit kita itu bukan unit yang kuat. Aduh, miss lagi. Kalau miss berarti kita ngulangin lagi ya. Miss kita ulang sampai kena. Kalau miss itu mesti diulang. Ya, karena ini Gundamnya bukan Gundam UR. Dia punya ketepatannya pun berkurang. Jadi kayak peningkatan akurasinya juga berkurang. Makanya kenapa Gundamnya itu penting banget. Oke, kita ulangin lagi. Ya ini sekalian saya bikin videonya, kenapa nggak dipotong aja ya, biar kita tahu gitu loh. Kalau seandainya kita gagal di awal, miss, kita mesti ulang karena itu damage-nya pasti kurang. Oke, kita taruh kayak tadi lagi.
ya. Kita mulai dari awal. Ini saya nggak perlu dijelasin lagi ya. Nah, kita mesti taruh di sini ya. Jangan taruh di atas. Di atas nanti raja yang di bagian belakang itu akan nyerang ke sini. Oke. Ya, masa nggak kena lah gitu ya kan. Oke, kena ya. Nah, ini kalau kena ya nggak usah diulang. Kalau nggak kena diulang ya. Oke, kita pakai ini seperti biasa. Lalu kita taruh. Ini kita ubah di pesawat. Kenapa ubah pesawat? Biar jaraknya jauh. Nah, tapi skillnya juga tetap sama aja, jadi dia nggak pengaruh skill kita, skill jarak jauhnya tetap ada. Oke, kita taruh di belakang. Ini nggak ada skill yang bisa dipakai, kita taruh di sini, kita pakein skillnya. Oke, ini kita taruh di sebelah sini. Ingat, ini mesti pakai skill, kalau dia nggak pakai skill mati ya. Akusiki ini ya, kecuali kita ada unit defense yang lebih tebal ya kan, dia nggak pakai skill nggak mati pun nggak masalah. Oke, ini kita mesti serang dan perhatiin ini, kita mesti perhatiin yaitu apa maksudnya si ini Jubilee skillnya pakai yang ini skillnya lebih dalam 5000 lebih, dan juga dia punya debuffnya itu adalah nambahin special skill itu nambahin 25%. Jadi ini kenapa yang ini ganti skillnya ya kan. Terus kedua ini tetap ya kan, ini kan penambahan damage pengurangan defense 30%. Jadi kita pakai yang ini. Oke. Nah, kalau yang di bawah karena emang jaraknya jauh yang ini ya dia pakai yang ini. Oke. Jadi ini kita pakai yang kayak gini. Yang di bawah masih bantu serang, karena kalau nggak serang kita kurang defense. Karena sistemnya itu udah berubah, jadi kita nggak bisa pakai sistem yang kayak sebelumnya ya. Kalau dia sekarat kita bisa akalin, ini udah nggak bisa, jadi otomatis kita nggak bisa ini, kita mesti apa maksudnya. Nah, ini pakein yang paling dalamnya aja semuanya. Oke, lalu kita serang. Nah, ini udah tinggal 11.000 lebih ya kan, udah pasti mati. Lalu ini kita serang. Oke, lalu kita serang lagi. Oke, lumayan critical. Kita defend. Nah, kita lihat nih, ini musuhnya langsung mati dan dia nggak bakal ngedefend, dia ngedefend tetap mati ya kan. Jadi kita nggak masalah ini, jadi otomatis kita nggak ngeganggu apa maksudnya step-step kita berikutnya gitu. Karena si Jet ini di turn kedua wajib posisi di sini, wajib posisi di sini, dan dia harus pakai yaitu apa ini, pakai ini ya, jangan pakai menghindar. Oke, kita pakai attack up. Oke, lalu kita diam, jangan pakai yang menghindar karena damage-nya kan kurang. Kita ada 2 tanker, jadi kita nggak masalah. Yang penting apa, dua tanker ini udah pasti mati, lu mau pakai skill atau enggak pasti mati, jadi nggak masalah. Nah, ini taruh di sini, nggak ada bisa ini, kita serang aja. Dan ini perhatiin, ini kita mesti pakein akurasi karena dia kan menghindar, kita pakein akurasi aja ya, kita serang aja dan dia nggak fix pasti kena. Dan ini jangan serang. Oke.
Oke ya, ini udah. Lalu ini kita pakai peningkatan attack, lalu kita serang aja, nggak apa-apa. Oke, yang penting si itu jangan nge-support. Oke, kita serang ya, harus kena ya, mudah-mudahan. Miss. Kalau di sini miss nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting ya udah kena satu. Oke, selanjutnya di sini kita gerakannya sama kayak gini. Oke, di sini kita menggunakan ini, kita pakai ini, lalu kita diam ya kan, ini di sini ya, lalu kita diam di sini aja, nggak apa-apa ya. Oke, ini di sini seperti biasa, lalu kita pakai peningkatan attack ya kan. Nah, kalau bisa bantu serang ya kan, bantu serang, nggak apa-apa, kita kalau bisa serang kita serang. Biar apa, maksudnya dicicil, karena namanya apa namanya, kita ini mesti dimanfaatin semuanya, karena ini masalahnya kita itu kurang damage. Nah, ini menjauh aja, ini menjauh di sini nggak apa-apa, ini menjauh di sini nggak masalah. Oke, kita ini menjauh aja nggak apa-apa. Oke, ini nggak usah ngapa-ngapain. Lalu ini kita boleh cicil pakai ini jarak jauh, kita gerak terus tapi kita cicil dari ini jarak jauh, nambahin ini lah, kita bisa serang dia sekali kan, lumayan ya penambahan damage lagi. Oke, nah kan rajanya kan nyerang nih, lumayan. Kita udah cicil sebelumnya. Oke, lalu kita serang lagi ya. Nah, yang ini ya kita ngedefend, perhatiin ini kan kita nggak bisa ganti skill, udah nggak masalah ya kan. Yang ini kita balas aja kayak gini, udah nggak masalah. Oke, kita balas lagi. Oke ya. Nah, ini udah final turn. Di sini, oke. Kita pakein ini. Kita gerak di sini. Nah, ini, aduh nggak bisa ya. Oke, kita ini si Amuro itu serang ke bawah. Dia serang ke bawah. Ya, dia gerak di situ, tapi dia serangnya ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita serangnya ke atas, masalahnya kalau dia nyerangnya ke atas ini seperti ini, kan dia mati. Terus kedua, kenapa saya yang beli ini mendekat? Karena dia butuh support pakai skill yang ini. Makanya kenapa saya mendekatin gitu loh. Oke. Ini pakai ini. Lalu serang ke bawah ya. Nah, supportnya apa? Serang aja nggak apa-apa. Kita pakaiin semua supportnya buat nyerang. Sebisa mungkin si Psycho Gundam ini mati di turn ini. Oke, kita serang. Oke ya. Ini kan udah sekarat nih. Kita serang pakai ini. Enggak. Kita serang pakai ini dulu. Enggak. Oke. Kita serang pakai ini. Kita matiin si ini nggak apa-apa. Dia ini kan udah pasti mati nih rajanya. Ya kan? Nggak mati, tapi si
G-Cube mati gitu kan, nggak masalah. Kita ini tujuannya adalah biar nanti si Red Gundam bisa bantu cicir raja yang di atas. Oke ya. Nah, di sini ya kan, ini udah bener. Ini kita bisa pakein ini buat nyerang si ini mati. Tapi jangan dipakein ini. Kita pakein Red Gundam buat nyerang. Kita pakai Red Gundam, kita serang ya. Kenapa kok pakai Red Gundam? Karena kita mau cicil raja yang di atas. Oke, nah, dia serang ke atas. Kita rame-rame. Ini ubah skill yang ini ya. Lalu ini pakai yang ini, udah benar ya. Oke, kita serang. Oke ya. Nah, ini kan rajanya udah mulai sekarat ya. Ini yang mesti diperhatiin. Oke, kita serang pakai ini. Oke, nggak apa-apa, kita serang, nggak ada peningkatan, nggak masalah. Kita cicil lagi rajanya. Karena sistemnya udah berubah, makanya kita gameplaynya pun harus berubah. Nah, ini taruh di sini. Ini harus korbanin Zeta Gundam ini, kita korbanin, maju aja. Kita adu pukul sama dia. Adu pukul kenapa? Sebisa mungkin kita sekaratin rajanya gitu, karena dia udah nggak ada support, dia udah nggak berguna. Jadi kita matiin dia aja, nggak apa-apa. Ini kita matiin ya kan. Coba lihat kemana dulu. Oke, ini aja nih, adu pukulnya nggak apa-apa. Oke ya. Nah, di sini si full jet adu pukul sama dia, nggak apa-apa. Dia pasti nangkis ya kan, dan dia mati. Oke, jadi ini kelar ya misinya ya. Pakai unit SSR dan sistemnya udah diubah, tapi kita bisa akalin. Yang penting kita gimana ya mainnya ya, kita tahu cara untuk bisa mengakalin gitu loh. Kalau misalnya dia nggak bisa kita ini apa maksudnya, nggak bisa kita akalin dari sistem itunya, kita bisa yaitu apa maksudnya, masukin damage kita masuknya dalam gitu ya, bikin rajanya nggak nangkis waktu kita ngeserang dia gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu gameplay dengan unit semuanya SSR ya. Semoga ini bisa menghibur, membantu kita yang lagi mau melewati stage ini ya. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh di komentar aja. Dan juga jangan lupa bantu channel ini biar lebih berkembang, yaitu di subscribe dan di like dan di komen. Kasih semuanya.